gajah, ada unta. Suka sekali memakan kelapa. Kami buka presentasi ini. Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Denny Hervani dari Politeknik Negeri Batam, Prodi D3 Teknik Mesin, kelas B1 Malam. Di sini saya akan tutorial cara menggambar dengan baik dan cara membaca gambar serta membaca simbol GD dan T maupun simbol dari pengelasan. Selamat menyaksikan.
Baiklah, saya akan menjelaskan cara baca gambar tersebut, terutama simbol dari GD dan T maupun simbol dari pengelasan. Baiklah, yang pertama, sumbu dari alus PE harus terletak sejajar dengan sumbu D dengan nilai toleransinya 0,05 mm. Yang kedua, pusat dari lingkaran yang ditunjukkan oleh kotak toleransi harus terletak pada lingkaran berdiameter 0,001 dan titik pusatnya berhimpitan dengan lingkaran titik pusat B. Yang ketiga, sumbu dari silinder yang ditunjukkan oleh kotak toleransi silinder tengah harus terletak dalam silinder berdiameter 0,02 mm yang mempunyai sumbu berhimpitan dengan sumbu dasar A sampai B. Yang keempat, permukaan belakang harus terletak di antara dua bidang dengan jarak 0,1 mm yang sejajar dengan permukaan depan dan lubang. Yang kelima, sumbu dari silinder yang ditunjuk oleh kotak toleransi harus terletak di antara garis lurus sejajar yang berjarak 0,02 mm yang tegak lurus dengan bidang datar A sampai B. Permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,1 mm. Yang keenam, untuk toleransi lubang di antara diameter 14 sebagai toleransi minimum dan diameter 14,27 sebagai toleransi minimum masih diizinkan menjadi diameter 14,5, yaitu penambahan dari kotak toleransi sebesar 0,23 mm selama masih dalam sumbu silinder acuan atau sumbu silinder tetap. Yang ketujuh, kesalahan putar pada arah aksiran tidak boleh lebih dari 0,01 mm jika diukur pada setiap bidang permukaan yang berbentuk silinder searah satu kali putaran terdapat silinder elemen A sampai B. Kedelapan, permukaan harus terletak di antara dua bidang sejajar yang berjarak 0,01 mm. Kesembilan, sumbu dari silinder yang ditunjukkan oleh kotak toleransi harus terletak di antara garis lurus sejajar yang berjarak 0,02 mm yang tegak lurus dengan bidang datar A sampai B. Yang kesembilan, keliling dari diameter silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan sepusat dengan jarak 0,02 mm. Ke-10, keliling dari diameter silinder hanya boleh toleransinya 0,02 mm. Ke-11, bidang miring harus terletak di antara dua garis sejajar dengan aturan diameter chamfer C1 mm dan membuat sudut 45 derajat dengan sumbu dasar A sampai B. Ke-12, keliling dari diameter silinder harus terletak di antara dua lingkaran yang sebidang dan seukuran dengan jarak 0,08 mm. Baiklah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penjelasan cara membaca simbol dari pengelasan.
Di dalam soal tersebut ada 11 simbol dari pengelasan. Yang pertama, W1. Ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas. Untuk pengelasan las full, memutar menunjukkan tanda pengelasan sisi yang ditunjukkan 3/8 sebesar 45 derajat. Yang W2, yaitu 3 ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas menggunakan simbol pengelasan untuk kedua sisi 3/16 jarak atas dan berjarak sebesar 45 derajat. Yang ketiga, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar kedua sisinya 1/4. Yang keempat, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar sudut sisi yang ditunjukkan 1/4. Yang kelima, ujung anak panah menunjukkan posisi yang jarak yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk sisi yang ditunjukkan 1/4. Yang keenam, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk dua sisi yang ditunjukkan 7/8. Yang ketujuh, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk dua sisi yang ditunjukkan 3/8. Baik, yang kedelapan, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk jalur pengisi di bagian sisi yang ditunjuk. Untuk yang kesembilan, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas dengan simbol las full memutar untuk sisi yang ditunjuk 1/4. Yang ke-10, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas menggunakan simbol untuk kedua sisinya 1/4. Yang ke-11, ujung anak panah menunjukkan posisi yang akan dilas untuk kedua sisi lain 1/4 dan sisi yang ditunjukkan 1/2, 3/8 sebesar 45 derajat. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Denny Harvani dari Politeknik Negeri Batam, Prodi D3 Teknik Mesin, kelas B1 Malam. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.